Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas A3 dalam mata kuliah biomedik dan dosen pengampu Dr. Dian Gusta Anggreni Nursal MKM. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menjelaskan tentang sistem darah dan sistem kardiovaskular. Sebelumnya, kelompok 6 beranggotakan Aisyah Janatus Sabrina, Anissa Salsabila, Fathia Sawitri, Muhammad Farhan Mantufani, Putri Nabila, dan Widilina Yulianti Devita. Baiklah, saya Anissa Salsabila akan menjelaskan materi komponen padat darah. Sebelumnya, nomor BP saya 2011-21-3043. Yang pertama adalah sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit memiliki ciri-ciri yang pertama. Persentase sekitar 99,9% dari seluruh elemen padat darah. Yang kedua, bentuk bikonkav menjadikan eritrosit memiliki permukaan yang lebih luas untuk distribusi oksigen. Yang ketiga, eritrosit bersifat fleksibel. Hal ini memudahkan untuk berjalan di kapiler. Yang keempat adalah hemoglobin. Hemoglobin yang menjadikan eritrosit berwarna merah. Dan fungsi dari eritrosit untuk transportasi oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua adalah leukosit. Leukosit memiliki struktur. Yang pertama, ukuran leukosit lebih besar dibandingkan eritrosit dan memiliki inti. Leukosit tidak memiliki hemoglobin sehingga tidak berwarna. Jumlah leukosit berkisar 7 juta sel per milimeter darah yang dinyatakan dengan 7.000 per milimeter kubik. Yang keempat adalah jumlah leukosit dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan pertahanan yang selalu berubah-ubah. Leukosit memiliki fungsi untuk menahan invasi oleh patogen melalui proses fagositosis atau memakan bakteri. Dan untuk membentukkan leukosit diproduksi dalam sumsum tulang merah. Dan produksi setiap tipe leukosit diatur oleh protein yang disebut colony stimulating factor atau CSF. Dan granulosit dan monosit dihasilkan hanya di sumsum tulang, sedangkan limfosit juga dihasilkan di jaringan limfoid. Leukosit lainnya dapat hidup selama berhari-hari, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Jenis-jenis leukosit yang pertama adalah neutrofil. Neutrofil jumlahnya sekitar 60-70% dari total leukosit. Yang kedua, leukosit pertama yang merespon terhadap kerusakan kejaringan adalah neutrofil. Dan neutrofil juga sebagai pertahanan pertama dalam invasi bakteri. Jika neutrofil menerima atau menelan 1 atau 2 bakteri, maka neutrofil akan melepaskan senyawa untuk menarik neutrofil lainnya ke daerah tersebut. Yang kedua adalah eosinofil. Eosinofil berjumlah berkisar 2-4% dari seluruh leukosit. Dan eosinofil dapat mengurangi respon peradangan dengan memproduksi enzim yang merusak bahan kimia inflamasi seperti histamin. Dan melepaskan bahan kimia beracun seperti oksida nitrat dan enzim sitotoksik yang menyerang parasit cacing seperti cacing pita, cacing kremi, dan cacing tambang. Yang ketiga adalah basofil. Basofil merupakan leukosit yang paling sedikit, hanya sekitar 0,5-1% dari seluruh leukosit. Diameter dari basofil 8-10 mikrometer dengan inti yang berbentuk U. Basofil bermigrasi ke area cedera, melepaskan butiran-butiran yang mengandung histamin yang berfungsi melebarkan pembuluh darah, dan ada heparin, itu senyawa untuk mencegah pembekuan darah. Yang keempat adalah limfosit. Limfosit merupakan leukosit terkecil. Ukuran limfosit sedikit lebih besar daripada eritrosit, inti besar, dan sitoplasma yang sangat dikit. Jumlah limfosit adalah 20-25% dari seluruh leukosit. Dan terdapat 2 jenis limfosit, limfosit T dan limfosit B. Limfosit T yang langsung menyerang dan menghancurkan patogen, bakteri, dan virus. Limfosit B yang menghasilkan antibodi yang menyerang bakteri. Yang
kelima adalah monosit. Monosit adalah leukosit terbesar dengan diameter 2 atau 3 kali diameter eritrosit. Monosit berjumlah sekitar 460 sel per mikroliter atau sekitar 3-8% dari jumlah seluruh leukosit. Dan monosit memiliki inti yang besar dan terlihat jelas. Dan dia tuh berwarna violet dan biasanya berbentuk bulat telur, ginjal, atau tapak kuda. Monosit biasanya dapat tetap dalam sirkulasi darah selama 3 hari. Dan di sampingnya bisa kita lihat jenis-jenisnya. Yang ketiga adalah sel trombosit. Sel trombosit yang pertama, dia tuh berbentuk cakram dan rata-rata diameter sekitar 3 mikrometer. Permukaan trombosit memiliki glikoprotein dan protein. Kemudian jumlah dari trombosit sekitar 250.000 trombosit. Dan harapan hidup trombosit hanya sekitar 5-9 hari. Trombosit diproduksi dalam sumsum merah. Trombosit memainkan peran penting dalam mencegah kehilangan darah dengan cara yang pertama, membentuk keping atau butiran yang menutup lubang kecil di pembuluh darah. Yang kedua, merangsang dibentuknya konstruksi bekuan yang membantu menutup luka besar di pembuluh darah. Sekian dari saya. Baiklah, sebelumnya saya Fathia Sawitri dengan nomor BP 2011-21-333. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen cair darah. Yang pertama, pengertiannya, plasma darah atau cairan darah merupakan komponen dari darah yang berbentuk cairan berwarna kuning. Plasma kira-kira 55% dari volume seluruh darah, dan air menyumbang 92% dari volume plasma. Konsentrasi bervariasi tergantung pada yang pertama, wilayah sistem kardiovaskular atau area tubuh yang diambil sampelnya. Yang kedua, aktivitas yang sedang berlangsung di dalamnya. Komponen plasma darah. Plasma darah terdiri dari air, elektrolit, nutrisi, protein. Kemudian protein plasma ini terbagi lagi menjadi albumin, globulin, dan fibrinogen. Selanjutnya mengenai tekanan osmotik plasma. Tekanan osmotik koloid plasma berfungsi untuk mempertahankan cairan agar tidak mengalir ke dalam rongga interstisial. Dalam melaksanakan perannya, peredaran darah dibantu oleh protein albumin. Berdasarkan fungsi dan fisiologis, secara umum albumin di dalam tubuh mempertahankan tekanan onkotik plasma. Peranan albumin terhadap tekanan onkotik plasma mencapai 80%, yaitu 25 mmHg. Kemudian konsep clearance plasma. Clearance adalah suatu proses pengurangan jumlah atau kadar obat dalam plasma darah yang terjadi pada ginjal. Yang pertama, filtrasi glomerulus. Konsep clearance ginjal laju filtrasi glomerulus atau LFG adalah mengukur berapa banyak filtrat yang dapat dihasilkan oleh glomerulus. Kira-kira 25% volume darah per menit dari jantung, yaitu 1,2 sampai 1, liter darah mengalir ke ginjal. Yang kedua ada reabsorpsi. Reabsorpsi aktif terjadi pada senyawa endogen yaitu vitamin, gula, asam amino, dan elektrolit. Yang ketiga ada augmentasi. Analisis kadar obat dalam urin perlu diperhatikan stabilitas pada obat tersebut dalam sampel urin atau plasma. Metabolit yang tidak stabil, misalnya konjugat glukuronida, memberikan hasil pengukuran yang tidak tepat. Pengukuran LFG merupakan hal yang penting dalam pengelolaan pasien dalam penyakit ginjal. Selain untuk menilai fungsi ginjal secara umum, banyak kegunaan penting pengukuran LFG, seperti untuk mengetahui dosis obat yang tepat yang dapat dibersihkan oleh ginjal, untuk mendeteksi secara dini adanya gangguan ginjal, mencegah gangguan ginjal lebih lanjut, mengelola pasien dengan transplantasi ginjal, dan dalam penggunaan kontras media radiografik yang berpotensi nefrotoksik. Kemudian mengenai protein plasma. Protein plasma membentuk sekitar 7% dari plasma. 100 ml plasma manusia biasanya mengandung 6-7,8 gram protein larut. Ada 3 kelas utama protein plasma, yaitu yang pertama ada albumin, membentuk sekitar 60% protein plasma dan menjadi kontributor utama tekanan osmotik, serta berperan penting dalam mengangkut asam lemak, hormon tiroid, beberapa hormon steroid, dan zat lain. Globulin merupakan protein melimpah kedua, membentuk sekitar 35 protein plasma. Globulin mencakup imunoglobulin dan transportasi globulin. Imunoglobulin juga disebut antibodi, berfungsi untuk membantu pertahanan tubuh. Globulin transportasi mengikat ion kecil, hormon, atau senyawa yang tidak dapat larut
yang akan disaring dari darah oleh ginjal. Globulin dibedakan lagi atas alfa, beta, dan gamma globulin. Yang ketiga ada fibrinogen, menyusun 4% protein plasma, disintesis di hati, dan merupakan komponen esensial dalam mekanisme pembekuan darah. Selanjutnya mengenai kandungan plasma darah. Kandungan yang terdapat di dalam plasma darah yaitu ada zat-zat yang dihasilkan dari sel-sel tersebut berupa enzim, hormon, dan antibodi. Selanjutnya, protein di dalam darah berupa fibrinogen, antiofilik, protrombin, gamma globulin, albulin, tromboplastin. Selanjutnya ada asam urat dan urea, nitrogen, karbon dioksida, dan oksigen, serta mengandung zat makanan dan mineral berupa gliserin, glukosa, kolesterol, asam amino, garam mineral, asam lemak, dan yang lainnya. Fungsi plasma darah. Fungsi plasma darah yang pertama mengangkut air dan menyebarkannya ke seluruh tubuh. Yang kedua, alat angkut suatu getah hormon dari kelenjar buntu tubuh manusia. Yang ketiga, alat angkut hasil oksidasi untuk dibuang melalui alat ekskresi. Yang keempat, alat angkut oksigen untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang kelima, alat angkut sari-sari makanan. Yang keenam, mengatur dan menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Yang ketujuh, mencegah terjadinya infeksi terhadap sel darah putih. Yang terakhir, menjaga temperatur tubuh manusia. Saya Aisyah Dinata Sabrina, NIM 2011 213013. Saya akan menjelaskan tentang fisiologi jantung. Yang pertama yaitu ada metabolisme dan kerja jantung. Otot jantung seperti otot kerangka yang menggunakan energi kimia untuk menyelenggarakan kontraksi. Energi ini terutama berasal dari metabolisme asam lemak dalam jumlah yang lebih kecil dari metabolisme zat gizi, terutama laktat dan glukosa. Pada kontraksi jantung, sebagian besar energi kimia diubah menjadi panas dan sebagian kecil menjadi kerja. Rasio kerja dan energi kimia yang dikeluarkan inilah yang dinamakan efisiensi kontraksi jantung, yang normalnya yaitu 20-25%. Proses metabolisme jantung adalah aerobik, yang membutuhkan oksigen dan berhubungan erat dengan aktivitas metabolisme. Pada kondisi basal, konsumsi oksigen jantung yaitu 7-10 ml per 100 gram miokardium per menit. Jika jantung mendapat oksigen selama beberapa menit, maka aktivitas mekanik akan terhenti. Jika aktivitas meningkat, misalnya kerja berat, maka kebutuhan oksigen juga meningkat. Dan peningkatan oksigen ini hanya didapat dengan meningkatkan aliran darah koroner. Konsumsi oksigen jantung terutama ditentukan oleh tegangan intramiokard, yaitu tekanan sistolik dan volume yang bila berlebihan akan meningkatkan tegangan intramiokard. Dalam keadaan normal, serabut saraf simpatis yang menuju ke jantung terus-menerus merangsang dengan frekuensi rendah, mempertahankan kekuatan kontraksi ventrikel sekitar 20%. Perangsangan simpatis maksimum pada jantung menyebabkan penurunan kekuatan kontraksi ventrikel sekitar 30%. Peningkatan suhu juga menyebabkan peningkatan frekuensi jantung. Selanjutnya yaitu pengaruh ion pada jantung. Yang pertama yaitu pengaruh ion kalium. Kelebihan ion kalium dalam cairan ekstrasel menyebabkan jantung menjadi sangat dilatasi dan lemas serta frekuensi jantung lambat. Kalium dalam jumlah yang sangat besar dapat menghambat hantaran impuls jantung dari atrium ke ventrikel. Waktu potensial membran menurun, intensitas potensial aksi juga berkurang. Ini membuat kontraksi jantung secara progresif makin lemah karena kekuatan potensial aksi sangat menentukan kekuatan kontraksi. Yang kedua yaitu pengaruh ion kalsium. Kelebihan ion kalsium efeknya hampir berlawanan dengan efek ion kalium, menyebabkan jantung berkontraksi spastis. Ini disebabkan dari efek langsung merangsang proses kontraksi jantung. Defisiensi ion kalsium menyebabkan jantung lemas. Yang ketiga yaitu pengaruh ion natrium. Kelebihan ion natrium menekankan fungsi jantung. Semakin besar konsentrasi ion natrium dalam cairan ekstrasel, maka kurang efektivitas ion kalsium. Konsentrasi ion natrium dalam cairan ekstrasel mungkin tidak pernah cukup tinggi, meskipun dalam keadaan patologis. Konsentrasi natrium yang sangat rendah menyebabkan kematian karena fibrilasi jantung atau kontraksi terkoordinasi. Selanjutnya itu elektrofisiologi sel otot jantung. Aktivitas listrik jantung dapat dibuktikan dengan galvanometer. Aktivitas listrik jantung merupakan akibat dari perubahan permeabilitas membran sel yang memungkinkan pergerakan ion-ion melalui membran tersebut. Dengan masuknya ion-ion, maka muatan listrik sepanjang membran ini mengalami perubahan yang relatif. Terdapat 3 macam ion yang mempunyai fungsi penting dalam elektrofisiologi sel.
yaitu kalium, natrium, dan kalsium. Kalium lebih banyak terdapat di dalam sel, sedangkan kalsium dan natrium lebih banyak terdapat di luar sel. Keseluruhan proses perubahan muatan sel pada jantung disebut dengan aksi potensial. Aksi potensial terjadi disebabkan oleh rangsangan listrik, kimia, mekanik, dan termis. Aksi potensial dibagi dalam 5 fase. Yang pertama, fase istirahat. Bagian luar sel otot jantung bermuatan positif dan bagian dalam bermuatan negatif atau polarisasi. Membran sel lebih permeabel terhadap kalium daripada natrium, sehingga sebagian kecil kalium merembes keluar sel. Dengan hilangnya kalium, maka bagian dalam sel menjadi relatif negatif. Yang kedua yaitu fase depolarisasi atau cepat, disebabkan oleh meningkatnya permeabilitas membran terhadap natrium, sehingga natrium mengalir dari luar ke dalam. Akibatnya, muatan di dalam sel menjadi positif, sedangkan di luar sel menjadi negatif. Yang ketiga yaitu fase polarisasi parsial. Segera setelah depolarisasi, terdapat sedikit perubahan akibat masuknya kalsium ke dalam sel, sehingga muatan positif di dalam sel menjadi berkurang. Yang keempat itu fase plato atau keadaan stabil. Fase depolarisasi diikuti dengan keadaan stabil yang agak lama, sesuai dengan masa refraktor absolut dan miokard. Selama fase ini tidak terjadi perubahan muatan listrik. Terdapat keseimbangan antara ion positif yang masuk dan yang keluar. Aliran kalsium dan natrium ke dalam sel perlahan-lahan diimbangi dengan keluarnya kalium dari dalam sel. Perbedaan muatan bagian luar dan bagian dalam inilah yang disebut dengan resting membrane potential. Baiklah, saya Putri Nabila dengan nomor BP 2011-212037 akan melanjutkan. Yang selanjutnya adalah sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung berfungsi untuk mengatur kerja jantung melalui sistem kontraksi. Sistem konduksi jantung bukan merupakan satu sistem fungsi tunggal, tapi merupakan sistem sirkuit yang cukup kompleks dan terdiri dari sel yang identik. Pada manusia, komponen yang berfungsi pada sistem konduksi jantung dapat dibagi menjadi sistem yang berfungsi untuk menghasilkan impuls dan sistem yang berfungsi untuk menjalankan impuls. Hal ini terdiri dari nodus sinoatrial atau nodus SA, nodus atrioventrikular atau nodus AP, dan jaringan konduksi cepat atau sistem His-Purkinje. Cara pengaturan kerja jantung adalah simpul SA membangkitkan impuls dengan rate normal sekitar 70 bpm. Impuls ini melalui Bachmann bundles disebarkan ke seluruh dinding atrium, sehingga membuat sel-sel dalam dinding atrium mengalami depolarisasi. Depolarisasi pada atrium ini kemudian diikuti oleh kontraksi atrium. Dari atrium, impuls diteruskan ke simpul AV melalui internodal fiber di dalam simpul AV. Impuls mengalami penundaan sekitar 100 ms yang fungsinya memberikan waktu kepada atrium untuk menyelesaikan kontraksinya sebelum ventrikel mulai berkontraksi. Dari simpul AV, impuls diteruskan ke bundle of His, ke left dan right bundle, branches, dan menyebar ke seluruh dinding ventrikel melalui Purkinje fibers. Menyebarnya impuls ke seluruh dinding ventrikel membuat ventrikel mengalami depolarisasi yang kemudian diikuti dengan kontraksi ventrikel. Setelah itu, proses berulang kembali dimulai dari simpul SA. Pembentukan impuls dimulai dengan adanya potensial aksi. Pada membran sel otot jantung, potensial aksi dapat terjadi tanpa adanya rangsangan. Kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Potensial aksi terjadi sebagai akibat dari perubahan kadar ion. Perubahan kadar ion dimungkinkan karena perubahan membuka menutupnya berbagai kanal ion atau depolarisasi spontan atau cepat. Potensial aksi pada otot jantung lebih lama dibandingkan dengan sel syaraf maupun sel otot lurik. Potensial aksi terjadi dalam 4 fase. Yang pertama yaitu repolarisasi awal, yang kedua plateau, yang ketiga repolarisasi cepat, dan yang keempat fase istirahat atau resting state. Selanjutnya adalah siklus jantung. Siklus jantung terdiri dari periode relaksasi yang disebut dengan diastolik yang merupakan periode pengisian darah ke dalam ruang jantung. Kemudian diikuti oleh periode sistolik yang merupakan masa untuk menghantarkan darah dari ruang jantung. Periode sistolik dibagi ke dalam 2 fase. Periode sistolik bagian pertama yaitu periode sistolik dimulai dengan peningkatan tekanan ventrikel untuk pertama kali setelah katup mitral dan trikuspid menutup. Hal ini juga dikenal sebagai fase kontraksi isovolumik. Selanjutnya diikuti ejeksi ventrikel cepat. Hal ini terjadi apabila tekanan ventrikel melebihi tekanan dalam aorta dan arteri pulmonal. Keadaan ini akan memaksa katup aorta dan pulmonal membuka sehingga menyebabkan darah keluar dengan cepat dari ventrikel. Pada periode sistolik ventrikel selanjutnya, tekanan ventrikel akan turun dan ejeksi ventrikel akan berkurang. Selanjutnya adalah periode diastolik. Periode diastolik dibagi ke dalam 3 fase. Yang pertama meliputi pada awal periode tidak ada darah yang memasuki ventrikel sehingga volume tidak
bertambah. Keadaan ini juga dikenal sebagai fase relaksasi isovolumik. Apabila tekanan atrium melebihi tekanan ventrikel, maka katup mitral dan trikuspid akan membuka dan darah akan memasuki ventrikel dengan cepat. Keadaan ini juga dikenal sebagai fase pengisian cepat. Pada pertengahan periode diastolik, hampir tidak ada aliran ke dalam ventrikel. Periode ini terjadi ketika atrium dan ventrikel dalam keadaan relaksasi. Pada akhir periode diastolik, terjadi kontraksi atrium atau sentakan atrium, dan darah yang tersisa akan diperas keluar dari atrium. Beginilah bentuk dari proses diastolik dan sistolik. Selanjutnya adalah bunyi jantung. Suara atau bunyi jantung adalah audio frekuensi rendah yang terjadi karena membuka dan menutupnya katup jantung. Aktivitas jantung ini menghasilkan efek mekanis yang menampilkan sinyal akustik dan menimbulkan vibrasi turbulensi yang bersamaan dengan vibrasi arah yang ada di sekitarnya, vibrasi dinding jantung, dan vibrasi pembuluh darah di sekitar jantung. Bunyi jantung itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu bunyi jantung 1 atau S1. Bunyi jantung pertama terjadi karena adanya kontraksi ventrikel disertai penutupan katup atrioventrikular atau katup mitral dan katup trikuspidalis. Pada awal sistolik dan adanya getaran dinding miokardium serta terjadi setelah gelombang R. Bunyi jenis ini memiliki nada relatif rendah dan bunyi lebih lama. Yang kedua yaitu bunyi jantung 2 atau S2. Bunyi jantung kedua terjadi karena vibrasi akibat penutupan katup semilunar atau katup aorta dan katup pulmonalis. Pada akhir sistolik yaitu dapat didengar di akhir gelombang T. Nada yang dihasilkan lebih tinggi, tajam, dan singkat. Yang selanjutnya adalah bunyi jantung 3 atau S3. Bunyi jantung ketiga terdengar ketika terjadi pemutusan tiba-tiba fase pengisian ventrikel yang cepat atau rapid filling phase. Vibrasi yang timbul dikarenakan percepatan aliran yang mendadak pada pengisian ventrikel. Nada yang dihasilkan rendah dan akan terdengar 0,015 sampai 0,017 detik setelah bunyi S2 terdengar. Yang keempat adalah bunyi jantung 4 atau S4. Bunyi jantung keempat terdengar apabila terjadi kontraksi atrium dengan kekuatan yang lebih besar yang memerlukan dorongan pengisian yang lebih keras dengan bantuan kontraksi atrium yang lebih kuat. Intensitasnya rendah dan akan terdengar pada orang dewasa selama 0,08 detik sebelum bunyi S1. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Mantafani dengan nomor induk mahasiswa 201-121-3003. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang anatomi sistem pembuluh darah. Jadi, apa sih sistem pembuluh darah itu? Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh dan jantung sebagai pemompa darah. Sistem pembuluh darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi yang memindahkan zat ke sel-sel tubuh. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh atau bagian dari hemostatis. Sistem pembuluh darah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada sistem peredaran darah terbuka. Jadi, apa sih sistem peredaran darah terbuka? Sistem peredaran darah terbuka artinya dalam peredarannya darah dan cairan lainnya tidak selamanya beredar atau berada di dalam pembuluh darah. Yang kedua, ada sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup adalah sirkulasi darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah ini, darah diedarkan melewati arteri dan kembali ke jantung melewati vena. Yang pertama ada pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh darah yang berotot yang membawa darah dari jantung yang kaya mengandung oksigen. Sistem sirkulasi sangat penting. Fungsi utamanya adalah menghantarkan oksigen dan nutrisi ke semua sel serta mengangkut zat buangan seperti karbon dioksida. Pembuluh nadi atau arteri dibagi menjadi 5. Yang pertama ada arteri pulmonaris. Pembuluh ini membawa darah yang telah dioksigenisasi yang baru saja dialirkan dari paru-paru. Yang kedua ada arteri sistemik. Arteri sistemik adalah membawa darah menuju arteriol dan kemudian ke pembuluh kapiler di mana zat nutrisi dan gas ditukarkan. Yang ketiga ada aorta. Aorta adalah pembuluh nadi terbesar dalam tubuh yang keluar dari ventrikel jantung dan membawa banyak oksigen. Yang ketiga ada arteriol. Arteriol adalah pembuluh nadi terkecil yang berhubungan dengan pembuluh kapiler. Yang kelima ada pembuluh kapiler.
Pembuluh ini bukan pembuluh nadi sebenarnya, sehingga terjadi pertukaran zat yang menjadi fungsi utama sistem sirkulasi. Pembuluh kapiler adalah pembuluh yang menghubungkan cabang-cabang pembuluh nadi dan cabang-cabang pembuluh balik terkecil dengan sel tubuh. Selanjutnya ada pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Darahnya banyak mengandung karbon dioksida. Umumnya terletak dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis jika diraba. Dan tidak elastis. Jika diraba, denyut jantungnya tidak terasa. Pembuluh balik atau vena terbagi menjadi dua. Yang pertama ada vena cava. Vena cava bercabang-cabang menjadi pembuluh yang lebih kecil, yaitu vena. Vena cava membawa darah yang kaya mengandung karbon dioksida. Ada dua jenis cava, yaitu vena cava superior dan inferior. Yang kedua ada vena pulmonalis. Vena ini membawa darah yang mengandung oksigen dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Selanjutnya ada pembuluh kapiler. Dibandingkan dengan jenis pembuluh lainnya, pembuluh kapiler memiliki ukuran yang sangat kecil dan bahkan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Letaknya di dalam jaringan tubuh dan mengangkut darah dari arteriola ke venula. Pembuluh kapiler yang paling banyak ditemukan pada jaringan dan organ yang aktif secara metabolik. Contohnya otot dan ginjal. Fungsi kapiler adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penghubung antara pembuluh darah, arteri, dan vena. Yang kedua, tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan cairan jaringan. Yang ketiga, mengambil hasil dari kelenjar. Yang keempat, ada menyerap zat makanan yang terdapat dalam usus. Yang kelima, menyaring darah yang terdapat di ginjal. Selanjutnya ada sistem pembuluh limfe. Sistem pembuluh limfe merupakan suatu jalan tambahan tempat cairan dapat mengalir dari ruang interstisial ke dalam darah. Pembuluh limfe dapat mengangkut protein dan zat berpartikel besar keluar ruang jaringan yang tidak dikeluarkan absorpsi secara langsung ke dalam kapil darah. Jadi, di sini merupakan di gambar samping adalah struktur pembuluh limfe. Selanjutnya ada organ limpa. Limpa terletak di sebelah kiri abdomen di daerah hipogastrium kiri bawah daripada igal 9, ke-10, dan ke-11, berdekatan dengan fundus abdomen dan terbesar satu-satunya organ yang menyaring darah. Pada permukaan terdapat bagian yang cekung, yaitu tempat keluar masuknya darah. Jadi di gambar samping merupakan organ limpa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Widelina Yulianti Devita. Nomor induk mahasiswa saya 20 11 21 3007. Jadi, saya akan menjelaskan terkait dengan fisiologi vaskular. Sistem vaskular memiliki peranan penting pada fisiologi kardiovaskular karena berhubungan dengan mekanisme yang memelihara lingkungan internal dan sirkulasi darah yang berfungsi sebagai sistem transfer oksigen, karbon dioksida, makanan, hormon, dan obat-obatan ke seluruh jaringan yang sesuai dengan kebutuhan metabolisme setiap sel dalam organ tubuh kita. Nah, ini teman-teman bisa lihat gambar aliran darah. Ini adalah fisiologi arteri dan vena. Nah, pada bagian yang berperan sirkulasi itu ada 5. Yang pertama itu arteri, yaitu dia itu mentransfer darah ke bagian tekanan tinggi ke jaringan. Untuk ini, arteri mempunyai dinding yang sangat tebal dan kuat karena darah mengalir dengan cepat pada arteri. Yang kedua ada arteriola. Arteriola ini cabang dari sistem arteri yang berfungsi sebagai kendali ketika darah dikeluarkan ke dalam kapiler. Selanjutnya ada kapiler, yaitu untuk pertukaran cairan, zat makanan, elektrolit, hormon, dan bahan lainnya antara darah dan cairan inersia. Nah, dinding kapiler bersifat sangat tipis dan permeabel terhadap molekul kecil. Yang keempat ini ada venula. Venula ini mengumpulkan darah dari kapiler secara bertahap bergabung menjadi vena yang semakin besar. Nah, yang terakhir ini ada vena. Vena ini saluran penampung pengangkut darah dari jaringan kembali ke jantung karena tekanan pada sistem vena sangat rendah. Tetapi dinding vena sangat tipis
akan tetapi dindingnya mempunyai otot untuk berkontraksi sehingga berfungsi sebagai penampung darah yang ekstra yang dapat dikendalikan berdasarkan kebutuhan tubuh. Nah, ini bisa dilihat ada fisiologi peredaran darah besar. Jadi, di sini ada dimulai dari ventrikel kiri, aorta, lalu ke sel seluruh tubuh, lalu ke vena dan atrium kanan. Yang kedua, ini ada fisiologi peredaran darah kecil, dimulai dari ventrikel kanan, arteri pulmonalis, lalu ke pulmo atau bisa disebut dengan paru-paru, lalu ke vena pulmonalis dan ke atrium kiri. Jadi hal ini terjadi secara terus-menerus selama kita hidup. Nah, ini yang kedua, saya akan membahas terkait dengan mikrosirkulasi dan tekanan darah. Mikrosirkulasi merupakan sistem peredaran darah kecil yang dimulai dari rangkaian arteriole, kapiler, venulus, sehingga disebut dengan mikrosirkulasi. Perubahan tekanan hidrostatik kapiler dan aliran kapiler limfe dapat mempengaruhi filtrasi dan absorpsi berbagai zat melalui dinding kapiler. Darah ini di dalam sistem arteri dapat mengalir dalam bentuk aliran laminar. Artinya, kecepatan aliran di bagian tengah dan bagian tepi atau perifer yang dekat dengan permukaan. Bagian dalam dinding arteri adalah sama, alirannya bersifat sejajar yang konsentris ke arah yang sama. Jika ada suatu aliran darah di dalam arteri mengarah ke segala jurusan, aliran demikian disebut dengan aliran turbulen. Nah, keadaan ini terjadi bila pembuluh darah mengalami sumbatan, vasokonstruksi, atau permukaan endotel kasar dan arteri bercabang. Nah, selanjutnya ada tekanan darah. Tekanan darah umumnya tidak selalu tetap, berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan keadaan tubuh kita. Jadi, tekanan darah ini akan selalu berubah bagaimana keadaan tubuh kita. Misalnya hari ini keadaan kita normal, maka tekanan darah kita bisa normal juga. Nah, jadi tekanan nadi juga akan berubah selaras dengan perubahan tekanan darah seseorang. Perubahan tekanan nadi dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi tekanan darah, misalnya pengaruh usia dan penyakit arteriosklerosis. Nah, jadi tekanan darah sangat penting dalam sistem sirkulasi darah dan selalu diperlukan untuk daya dorong mengalirkan darah ke dalam arteri, arteriola kapiler, dan sistem vena, sehingga terbentuk aliran darah yang menetap. Nah, jantung bekerja sebagai pemompa darah, dapat memindahkan darah dari pembuluh vena ke pembuluh arteri pada sistem sirkulasi tertutup. Aktivitas pompa jantung berlangsung dengan cara mengadakan kontraksi dan relaksasi, sehingga menimbulkan perubahan tekanan darah dalam sistem sirkulasi. Selanjutnya, ini ada pusat vasomotor dan sistem humoral. Nah, pusat yang berperan dalam pengaturan impuls simpatis dan parasimpatis pada pembuluh darah terletak pada otak yang dikenal dengan pusat vasomotor atau vasomotor center. Pusat vasomotor terletak pada substansi retikular pada medula, bagian terendah ketiga pada spons. Pusat ini mengirimkan impuls ke parasimpatis melalui nervus vagus ke jantung yang mengirimkan impuls simpatis melalui spinal cord dan syaraf simpatis perifer yang selanjutnya akan menuju ke pembuluh darah arteri, arteriola, dan vena. Dan selanjutnya ada pusat vasomotor yang mengontrol kontraksi pembuluh darah. Nah, pusat vasomotor juga mengontrol aktivitas jantung. Pusat vasomotor dapat meningkatkan dan menurunkan aktivitas jantung. Detak jantung dan kekuatan kontraksi meningkatkan saat vasokontraksi terjadi pada penurunan terjadi saat vasokontraksi dihambat. Nah, selanjutnya ini ada sistem humoral. Jadi sistem humoral ini bersama dengan sistem imun yang definisinya adalah sistem pertahanan yang ada pada tubuh manusia yang berfungsi untuk menjaga manusia dari benda-benda asing bagi tubuh manusia. Nah, fungsi sistem imun itu ada pertahanan. Nah, pertahanan ini yaitu untuk melawan kuman patogen yang membawa penyakit seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur dan mengeluarkan dari tubuh kita. Selanjutnya ada hemostatis tubuh. Jadi ini merupakan proses mekanisme otomatis makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal. Nah, selanjutnya ada peremajaan yang maksudnya itu untuk mempercepat penyembuhan.
Nah, dalam klarifikasi sistem imun itu dibagi atas dua. Ada sistem imun non-spesifik dan ada sistem imun spesifik. Sistem imun non-spesifik ini merupakan sistem imun yang telah memiliki host space sejak dilahirkan. Jadi, sistem imun ini bersifat non-spesifik karena komponen sistem imun yang sama dapat mengulangi berbagai macam benda asing atau mikroorganisme yang berbeda. Nah, sistem imun spesifik ini ada pertahanan fisik atau mekanik yang termasuk pada komponen pertahanan fisik atau mekanik. Contohnya seperti kulit, mukus, silia, dan batuk dan bersin itu merupakan salah satu pertahanan fisik kita. Nah, selanjutnya ada pertahanan biokimia. Pertahanan biokimia ini merupakan senyawa biokimiawi di dalam tubuh yang dapat menanggulangi atau mematikan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, ada pertahanan humoral, yang maksudnya itu merupakan senyawa-senyawa yang terdapat di alam cairan darah. Bahan-bahan tersebut ialah komponen interferon dan C-reaktif protein atau CRP. Selanjutnya ada pertahanan seluler. Nah, pertahanan seluler ini merupakan unsur seluler yang mempunyai kemampuan fagosintesis. Nah, bagian kedua dari klarifikasi sistem imun ini yaitu sistem imun spesifik. Ya, sistem imun spesifik adalah suatu sistem yang dapat mengendalikan suatu substansi asing yang masuk ke dalam tubuh dan dapat memacu perkembangan respon imun yang spesifik terhadap substansi tersebut. Nah, sistem imun spesifik ini ada sistem imun spesifik humora. Nah, sistem imun spesifik humora ini diperankan oleh limfosit B atau sel B yang menghasilkan antibodi. Nah, fungsi utama antibodi adalah pertahanan terhadap infeksi ekstraseluler virus dan bakteri serta netralisasi toksinnya. Nah, selanjutnya ada sistem imun spesifik seluler. Nah, sistem imun spesifik seluler ini diperankan oleh limfosit T atau sel T yang menghasilkan limfokin atau sitokin atau interleukin. Fungsi utama sistem imun spesifik seluler adalah untuk pertahanan terhadap bakteri dan virus intraseluler, jamur, parasit, dan tumor. Selanjutnya ada sistem hemodinamik. Jadi, pengaturan tekanan darah lebih cenderung diperankan oleh adanya perubahan-perubahan tekanan osmotik dan tekanan hidrostatik, baik itu intravaskular. Peran utama untuk dilakukan oleh kadar natrium yang secara langsung mempengaruhi nilai osmotik cairan sehingga akan mempengaruhi proses sekresi aldosteron dan hormon antidiuretik. Selanjutnya, hormon tersebut mempengaruhi volume darah dan tekanan darah. Nah, perubahan tekanan osmotik dan hidrostatik juga mempengaruhi tekanan darah. Pengaruh langsung meningkatkan volume darah oleh tindakan pemberian cairan intravena pada peristiwa peredaran darah mampu mempertahankan tekanan darah dalam batas normal. Dalam mengatur tekanan darah, sistem hemodinamik diperankan oleh adanya perubahan tekanan osmotik dan tekanan hidrostatik, baik itu intravaskular maupun ekstravaskular. Nah, peran utama oleh kadar natrium yang secara langsung mempengaruhi nilai cairan sehingga mempengaruhi proses sekresi aldosteron dan hormon antidiuretik. Selanjutnya, kedua hormon ini akan mempengaruhi volume darah dan tekanan darah. Tentunya komponen hemodinamik secara umum berfokus pada 3 komponen utama yang meliputi yang pertama ada volume. Volume ini tentu berkaitan dengan darah dan cairan. Yang kedua ada pembuluh darah, itu ada arteri, vena, dan kapiler. Yang ketiga ada jantung. Selanjutnya ada sistem limfatik. Komponen sistem limfatik hampir sama dengan komposisi kimia plasma darah yang mengandung sejumlah besar limfosit yang mengalir sepanjang pembuluh limfe untuk masuk ke dalam aliran darah. Jadi pembuluh limfe yang mengalir di usus disebut lakteal karena bila lemak diabsorpsi dari usus, sebagian besar lemak melewati pembuluh limfe. Sepanjang pergerakan limfe, sebagian mengalami tarikan oleh tekanan negatif di dalam dada, sehingga sebagian lagi didorongkan oleh kontraksi otot. Nah, kuman-kuman infeksi yang dapat ditangkap sehingga menimbulkan peradangan di daerah kelenjar setempat. Peristiwa ini sebagai petunjuk adanya
infeksi di suatu tempat. Misalnya, infeksi pada kaki yang menimbulkan pembekakan pada kelenjar limfe inguinal, terus ada TBC paru yang menimbulkan pembesaran kelenjar limfe di leher. Selanjutnya ada fungsi pembuluh limfe. Nah, yang pertama itu ada mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua itu ada mengangkut limfosit dan kelenjar limfe ke sirkulasi darah. Yang ketiga itu membuat lemak yang sudah diemulsi dari usus ke sirkulasi darah. Susunan limfe yang melaksanakan ini adalah saluran lakteal. Yang keempat itu menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Yang kelima itu menghasilkan zat antibodi untuk melindungi terhadap kelanjutan infeksi. Sekian pembahasan kami mengenai sistem darah dan sistem kardiovaskular. Semoga dapat dipahami. Apabila ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.